warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel yang isinya cuma seputar tugas-tugas aja, tapi no problem. Oke, di video kali ini saya akan membahas sesat nalar atau yang biasa disebut logical fallacy. Tentu di sini kita dituntut untuk berpikir secara logis. Nah, ngomong-ngomong soal berpikir logis, normalnya kita itu bisa kok berpikir dengan lurus dan benar sejauh kita masih waras ya. Akan tetapi kemampuan berpikir logis ini harus diasah dan dilatih dengan baik agar kita tuh tidak jatuh ke dalam kesesatan dalam berpikir atau logical fallacy of reason. Meskipun pada praktiknya penalaran manusia itu berbeda-beda, tapi secara sederhana kesesatan itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Nah, pasti kalian tentu bertanya-tanya ya, apa sih kesesatan formal dan kesesatan material itu? Kita akan bahas di sini. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat, sedangkan kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Sedangkan kesesatan itu sendiri adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa dan relevansi. Nah, pada dasarnya logika dianjurkan untuk menghindari kesesatan berpikir seseorang agar dia tidak keliru dalam mengambil kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, sekarang apa sih logical fallacy itu? Logical fallacy of reasoning atau sesat nalar adalah kesalahan berlogika seseorang dalam berargumen. Menurut Irving M. Copy et al. 2014 mendefinisikan logical fallacy sebagai suatu tipe argumen yang terlihat benar namun mengandung kesalahan dalam penalarannya, atau dengan kata lain cacat nalar atau bahasa Inggrisnya flow of reasoning. Ngomong-ngomong about logical fallacy, kira-kira siapa aja sih yang terjebak dalam logical fallacy? Dan jawabannya adalah siapapun. Siapapun yang mengeluarkan argumen-argumen yang mengarah pada kesalahan dalam penalaran akan termasuk dalam logical fallacies. Mungkin sepertinya beberapa dari kita sepakat bahwa, mohon maaf, politisi, fans garis keras, hingga netizen pun secara keseluruhan adalah bukti-bukti nyata yang sering kita temui dalam kehidupan demokrasi saat ini, di mana kita semua memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Oke deh, kita langsung aja masuk ke beberapa jenis logical fallacy biar kita nyambung ngomongnya. Yang pertama ada argumentum ad hominem. Logical fallacy jenis ini sangat sering terjadi dan termasuk jenis fallacy yang dapat namun tidak selalu menyakiti, karena yang menjadi perhatiannya bukanlah argumennya, namun dari personal trait seseorang, mulai dari kepercayaannya, kebangsaannya, etnis, hingga karakternya. Jenis ini satu pihak akan menyerang pihak lain yang tidak berhubungan dengan pembahasan. Biasanya mereka akan menyerang dan menuju pada keadaan hidup, bentuk badan seseorang, dan lain sebagainya, sehingga tidak jarang mengakibatkan yang namanya itu body shaming. Familiar ya kalian dengan keadaan seperti itu? Nah, ini yang biasanya dilakukan para haters. Agar lebih paham lagi, saya akan memberikan contoh dari argumentum ad hominem. Misal ada 3 orang, Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione. Nah, si Harry Potter ini berpendapat bahwa Ron Weasley bisa menjadi calon pemimpin yang baik bagi negeri ini. Namun Hermione mengatakan bahwa, kamu yakin orang dengan penampilan berantakan dan tidak terurus seperti ini bisa jadi calon pemimpin? Pada kasus ini bahwa tidak ada hubungannya antara kemampuan memimpin seseorang dengan bagaimana cara ia berpenampilan. Dalam kasus kayak gini, saya jadi keinget satu kalimat. Gini, jangan lihat seseorang dari covernya. Ya benar, karena kan kita nggak tahu ya kepribadian seseorang itu bagaimana. Misal ada seseorang yang berpenampilannya kurang rapi, tapi
kepribadiannya dia itu jauh lebih baik dari kita, seperti itu. Next, kedua, strawman fallacy. Oh ya, ini sebelumnya penjelasannya aku bacain aja karena lumayan panjang ya. Jadi gini, hampir sama seperti ad hominem, strawman akan menanggapi suatu argumen pihak lain di luar konteks, walaupun tidak menyerang pribadi pihak lain. Strawman akan mengalihkan topik pembahasan disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini bertujuan agar pembahasan yang mereka tidak ketahui dan atau tidak disetujui akan beralih ke topik yang mereka buat sendiri. Fallacy jenis ini memiliki argumen yang menempatkan lawan bicaranya pada posisi yang ekstrim, mengancam, hingga tidak masuk nalar, dan mengabaikan inti dari argumen awal yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Strawman cenderung membuat interpretasi yang salah terhadap argumen orang lain dan membuat argumen orang lain tersebut lebih mudah diserang. Argumen versi strawman merupakan argumen yang misinterpretasi dan oversimplified, sehingga argumen awalnya menjadi lebih mudah untuk dijatuhkan. Wow, kalau dilihat dari penjelasannya rada-rada creepy gitu nggak sih? Ekstrim ya, ada ekstrim, mengancam, dan menjatuhkan. Oke. Kita buktikan aja apakah sebenarnya strawman fallacy itu se-creepy penjelasannya atau enggak. Kita langsung ke contohnya aja. Contoh yang pertama ada Bagas dan Zul. Nah, si Bagas nih berdiskusi dengan temannya Zul terkait anggaran negara. Bagas berkata bahwa harusnya negara kita tuh banyakin anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, ya enggak sih? Karena kan masih banyak daerah-daerah yang masih kurang dari kedua sektor tersebut. Kemudian Zul merespon dengan, ya ampun, sebenci itu loh sama negara kita sampai lo mau negara kita jadi gampang diserang dan jadi defenseless dengan mengurangi anggaran untuk militer dan keamanan negara. Iya, gitu. Sayang banget sih ini, padahal sebenarnya diskusi kedua orang ini bisa jadi ya mendalam dan membuat perubahan untuk negara kita. Tapi sayangnya direspon dengan strawman fallacy lainnya. Misal di suatu waktu kalian itu pengen keluar dari grup WhatsApp karena menurut kalian itu kayak jarang buka grup itu gitu. Terus atau mungkin grup itu sepi. Nah, jadi kalian memutuskan untuk berpamitan di grup. Nah, seketika juga orang-orang di grup bilang, lo ngomong aja kalau ada masalah sama kita gitu. Hah? Please, gue gak ngomong kalau gue tuh punya masalah gitu kan. Lah emang ya, kadang kita udah pamitan suka disangka begitu, kagak pamitan lebih rewel lagi. Nah, itu contoh dari strawman fallacy. Next, yang ketiga ada argumentum ad populum. Fallacy jenis ini merupakan bentuk sesat nalar yang konklusinya didasari pada anggapan yang sifatnya populer. Jadi, bila suatu klaim yang dipercaya oleh orang banyak adalah benar, maka orang yang tergolong fallacy jenis ini akan menganggap klaim tersebut benar pula. Misalnya, kita langsung ke contohnya aja. Ada Ivan dan ada si Yudi. Nah, si Yudi ini bertanya ke Ivan, "Van, kok lo tadi ngelanggar lampu merah sih? Kan bahaya tahu." Gitu. Nah, si Ivan membalas dengan, "Ya soalnya orang-orang juga pada ngelanggar sih, jadi ya udah terobos aja." Gitu. Jadi dikarenakan banyak orang yang melanggar argumen si Yudi yang menyatakan bahwa melanggar lampu merah itu berbahaya, tidak direspon sama sekali dengan nalar yang jelas oleh si Ivan. Lah, itu contoh dari argumentum ad populum. Next, yang keempat ada red herring. Red herring sebetulnya itu artinya ikan merah yang berbau menyengat. Masuk ke dalam ranah sesat nalar ya, karena dia suka dipakai untuk pengalih perhatian. Bayangkan aja kamu lagi ngobrol sama teman kamu, tiba-tiba ada orang yang membuka tas dan tas itu mengeluarkan aroma ikan. Pasti arah pembicaraan yang tadinya itu misal membahas sesuatu, jadi tiba-tiba berubah seperti itu. Nah, kalau strawman fallacy itu melintir omongan, red herring lebih kayak ngeles aja gitu. Kita ngomong aja, kita ngomongin apa, lah dia tuh bahasnya apa, kayak gitu. Agar lebih paham lagi, saya akan memberikan contoh dari red herring.
Misal ada dua wanita, yaitu Mita dan Lili namanya. Nah, si Mita ini sedang video call dengan Lili. Lalu muncul pembicaraan seperti ini. Li, mumpung lagi di rumah terus, aku mau buka bisnis kecil-kecilan deh gitu. Lalu Lili membalas dengan, halah, kamu aja kerjanya main HP terus, gimana mau buka bisnis coba? Loh, kok kenapa jadi main HP? Nah, itu kan nggak ada, maksudnya itu kayak ngeles gitu kan, jadi terkiring seperti itu. Next, kelima, burden of proof. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang berargumen, tetapi ketika ditanyakan alasannya, orang itu meminta orang lain untuk memberikan alasan. Hal ini sering terjadi ketika seseorang berargumen tidak berdasarkan data dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Orang yang memberikan alasan pada sesat pikir ini cenderung setuju dengan pembuat argumen. Nah, sesat pikir yang menurut saya burden of proof ini cukup unik ya, sesuai dengan namanya, burden of proof, yang artinya beban pembuktian. Tidak perlu memikirkan namanya, takut ntar jadi pusing. Sepertinya banyak di antara kita yang ngalamin ini deh, karena entah kenapa ada aja orang-orang di luar sana yang suka bikin ribet hidup kita gitu ya. Gini kita langsung aja ke contohnya. Bayangin aja kalian baru selesai ujian, lalu tiba-tiba ada salah satu mahasiswi yang nyamperin gitu ya, dan berkata, lo tadi nyontek kan? Ngaku aja lo gitu. Lalu kalian meresponnya dengan, hah? Enggak, siapa juga nyontek? Mana buktinya coba kalau misalnya gue nyontek gitu. Dan si mahasiswa itu membalas, ya lo lah yang buktiin kalau misalnya lo tuh gak nyontek. Loh, dia yang nuduh kita loh ya, dia yang nuduh kita tapi kita yang disuruh buktiin. Nah, kenapa logika ini kacau? Ya, karena kita yang membuktikan kalau kita tuh dituduh gitu. Kita harus membuktikan kalau itu tuduhannya salah. Logika yang benar seharusnya dia yang menuduh, ya dia memberikan bukti gitu ya, sesuai dengan tuduhannya, seperti itu. Misalnya nih, lo nyontekkan, aku aja lo gitu. Enggak kok, apa buktinya? Tadi gue dikasih tahu Anto, lo ngelirik mejanya terus kayak gini gitu. Nah, kalimat di atas secara nalar adalah benar, walaupun tuduhan itu benar atau enggak gitu ya. Mending kita tanya aja langsung ke Antonya gitu. Kurang lebihnya seperti itu dari burden of proof. Next, yang ketujuh ada post hoc. Post hoc terjadi ketika kita terlalu yakin dengan sesuatu yang berdekatan sehingga akan melebih-lebihkan kejadian itu. Sesat pikir ini banyak terjadi tanpa beradu argumen dengan pihak lain. Contohnya nih, ketika seseorang yakin hewan cicak pembawa malapetaka karena di hari sebelumnya seseorang kejatuhan cicak, dan di hari berikutnya seseorang itu mengalami kecelakaan misal. Nah, itu contoh dari post hoc. Next, yang kedelapan ada ad ignorantum. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu hal sama dengan hal yang lainnya, sehingga menimbulkan sebuah konflik. Pihak ini melebihkan semua topik itu dengan ketidaksetujuan. Contoh sesat pikir ini, misal tentang penilaian buku seorang penulis yang awalnya kurang baik, sehingga dia beranggapan bahwa buku-buku yang lainnya tuh juga nggak baik kayak gitu, nggak bagus buat dibaca. Nah, padahal pihak tersebut tuh tidak pernah membacanya gitu ya, tidak pernah membaca buku tersebut, seperti itu. Oke, so kesimpulannya adalah berbagai kesalahan dalam beradu argumen sangat banyak. Kesalahan tersebut juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kesalahan dasar hingga kesalahan yang besar yang berakibat fatal atau kesesatan. Kurang lebihnya seperti itu, berbagai macam sesat nalar dan pikir atau logical fallacy of reasoning yang beredar di masyarakat. Sesat nalar ini menunjukkan bahwa masih banyak orang di luar sana yang belum menggunakan kemampuan dalam berpikir logis dengan semestinya, dan dengan mempelajarinya kita jadi tahu dan tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan seperti ini. Selain itu, pikiran kita juga akan lebih kritis karena kita tahu ada yang tidak logis dari pernyataan seseorang.
Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman ada tambahan mengenai logical fallacy, bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.